Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 4 bab 1 tentang dakwah Nabi Muhammad di Makkah. Sebelumnya, kita cari tahu dulu yuk, apa sih dakwah itu? Dakwah adalah mengajak orang lain kepada ajaran Allah. Materi hari ini membahas tentang masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan menerima wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5 setelah berkholwat di Gua Hiro. Setelah itu Rasulullah menemui Khadijah untuk menyampaikan peristiwa tersebut. Akan tetapi Khadijah tidak langsung membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengajak Rasulullah menemui Warokoh bin Naufal, yaitu salah satu ahli dalam kitab Injil dan Taurat. Warokoh bin Naufal menyampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad mulai berdakwah setelah turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad memiliki dua strategi. Strategi yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi atau syiriah. Dakwah ini disampaikan kepada orang-orang terdekat Rasulullah, yaitu keluarga atau kerabat dan para sahabat Rasul. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Orang-orang yang pertama masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini disebut dengan As-Sabiqunal Awwal. Yang termasuk dalam As-Sabiqunal Awwalun adalah Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Ummu Aiman, dan Zaid bin Harithah. Strategi dakwah Nabi Muhammad di Makkah yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan atau biasa disebut jahriyah. Dakwah secara terang-terangan ini terjadi setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94 yang merupakan penanda untuk berdakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari masa kenabian. Cara Nabi Muhammad SAW berdakwah pada masa ini adalah dengan mengundang kerabat dan orang terpandang dari suku Quraisy dalam jamuan makan malam. Dalam kesempatan ini, Nabi menyampaikan inti ajaran Islam agar manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan orang yang hadir pada saat itu hanya sedikit yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau adalah paman dari Nabi Muhammad dan Umar bin Khattab. Sebagian besar dari mereka menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab sangat menentang dakwah dari Rasulullah. Alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad adalah yang pertama, persaingan merebut kekuasaan. Yang kedua, hilangnya kasta. Yang ketiga, hilangnya perdagangan patung. Yang keempat, larangan taklid kepada nenek moyang. Dan yang kelima, takut akan hari kebangkitan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.